Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan dengan pembacaan telah jurnal, yaitu dengan judul karakteristik penderita glaukoma primer sudut terbuka dan sudut tertutup di divisi glaukoma di Poliklinik Mata Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar periode 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2014. Untuk jurnalnya saya memakai jurnal dari Jurnal Medica volume 7 nomor 1 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Directory of Open Access Journal. Untuk pendahuluannya, glaukoma sering disebut sebagai pencuri penglihatan karena gejala yang sering tidak disadari oleh penderita atau dianggap sebagai gejala dari penyakit lain, sehingga banyak pasien yang datang ke dokter dalam keadaan yang lanjut ataupun buta. Hal ini disebabkan karena glaukoma dapat merusak saraf optikus sehingga dapat menyebabkan kehilangan penglihatan dan akhirnya terjadi kebutaan yang permanen dan tidak dapat disembuhkan. Untuk metode dan bahan dan metode penelitiannya, yaitu peneliti ini menggunakan desain cross-sectional descriptive study yang dilakukan di divisi glaukoma Poliklinik Mata RSUP Sanglah Denpasar dan dilakukan pada bulan 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh pasien glaukoma di divisi glaukoma Poliklinik Mata RSUP Sanglah, sedangkan populasi terjangkaunya adalah seluruh pasien glaukoma primer, yaitu glaukoma primer sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup yang menjalani rawat jalan dan rawat inap di divisi glaukoma Poliklinik Mata RSUP Sanglah Denpasar periode 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014. Untuk subjek penelitian merupakan pasien di divisi glaukoma Poliklinik Mata RSUP Sanglah yang telah didiagnosis oleh dokter spesialis mata yang menderita glaukoma primer, baik glaukoma sudut terbuka atau glaukoma sudut tertutup, dan di mana teknik penentuan sampel adalah di penelitian ini yaitu dilakukan dan teknik total sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampelnya. Adapun sampel dari penelitian ini diambil dari target populasi, yaitu seluruh pasien glaukoma di divisi glaukoma Poliklinik Mata RSUP Sanglah, dan populasinya terjangkaunya adalah pasien glaukoma primer, yaitu glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup yang menjalani rawat jalan dan rawat inap di divisi glaukoma Poliklinik Mata RSUP Sanglah Denpasar periode 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014. Untuk di mana penelitian ini digunakan data sekunder, yaitu data rekam medik yang diambil secara tidak langsung melalui buku register divisi glaukoma Poliklinik Mata RSUP Sanglah Denpasar periode 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014. Peneliti ini menggunakan data sekunder, yaitu diambil secara tidak langsung melalui buku register dari divisi glaukoma Poliklinik Mata RSUP Sanglah Denpasar. Untuk hasil penelitiannya, di mana dalam penelitian ini didapatkan sampel untuk jumlah populasi penderita glaukoma primer pada tahun 2014 di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, yaitu 24 orang. Dalam 24 orang tersebut terdapat 64 mata dengan diagnosis glaukoma primer. Nah, di mana pada karakteristik pasiennya ini yang berusia di bawah dari 50 tahun sekitar 9 orang, 51 sampai 60 tahun 11 orang, 61 sampai 70 tahun 11 orang, dan 71 tahun sampai 80 tahun sebanyak 11 orang. Untuk jenis kelaminnya lebih banyak didapatkan pada laki-laki daripada perempuan. Dan untuk TIO rata-ratanya itu untuk okula dextranya 32,38 mm Hg, dan untuk okulus sinistranya 31,30 mm Hg. Dan untuk jenis glaukoma primernya, di mana glaukoma primer yang paling banyak terjadi yaitu yang terdiagnosis yaitu glaukoma primer sudut tertutup, di mana 39%, dan glaukoma primer sudut terbuka 25 pasien. Untuk wilayah yang menderita glaukoma ini ada dari Badung sebanyak 6 orang, Denpasar 8 orang, Gianyar 3 orang, Karangasem sebanyak 7 orang, Jembrana 4 orang, Tabanan 7 orang, Buleleng 2 orang, Bangli 1 orang, Kelungkung 1 orang, dan luar Bali sebanyak 3 orang.
Untuk distribusi dari frekuensi ini, di mana tekanan intraokular rata okulodekstra dengan penderita glaukoma primer adalah 32,38 mm Hg. Dan tekanan intraokular tertinggi terdapat pada okulodekstra, yaitu sebesar 60 mm Hg. Dan tekanan intraokular terendah terdapat pada okulis sinistra, yaitu sebesar 21 mm Hg. Untuk distribusi frekuensi dan presentase berdasarkan jenis glaukoma primernya, nah di mana untuk glaukoma primer sudut terbuka atau POAG itu okulus dekstranya 13 dan okulus sinistranya 12, dan untuk glaukoma primer sudut tertutup itu okulus dekstranya 21 dan okulus sinistranya 18. Diskusinya, glaukoma adalah kelainan optik neuropati yang ditandai dengan meningkatnya tekanan bola mata atau optik dan menciptanya lapangan pandang dengan karakteristik dan meningkatnya tekanan intraokular menjadi faktor risiko utamanya. Tayangkan di YouTube. Glaukoma adalah kelainan optik neuropati yang ditandai dengan meningkatnya tekanan bola mata atau optik dan menciptanya lapangan pandang dengan karakteristik dan peningkatan TiO menjadi faktor risikonya, di mana glaukoma ini dan peneliti memperoleh data yang menderita glaukoma primer terbanyak terjadi pada kelompok usia dengan rentang 51 sampai 80 tahun dengan total sampling itu 33 orang atau sekitar 78,5%, di mana glaukoma primer didapatkan lebih sering terjadi pada pria yaitu sebanyak 26%, 61,9%, dan sedangkan wanita 16 orang atau 38,09%. Untuk glaukoma primer adalah glaukoma dengan etiologi yang tidak pasti, namun faktor risiko utama dari glaukoma primer adalah peningkatan tekanan terhadap tekanan intraokular, di mana secara umum tekanan intraokular ini berkisar antara 10 sampai tidak kurang lebih dari 21 mm Hg. Dan di mana rata tekanan intraokular pada pasien dengan didiagnosis POAG lebih rendah daripada rata tekanan intraokular pada pasien dengan didiagnosis PACG. Pada glaukoma sudut terbuka terdapat 10 orang atau 66,67% penderita glaukoma secara pada kedua okuli atau bilateral, dan 3 orang atau 20% hanya pada okulus dekstranya, dan 2 orang atau 13,3% hanya pada okulus sinistranya, dan jumlah penderita glaukoma sudut tertutup didapatkan lebih tinggi dibanding penderita diagnosis glaukoma sudut terbuka, di mana penelitian ini menunjukkan sebaran wilayah penderita glaukoma terbanyak di Provinsi Bali terjadi pada 2%. Melalui informasi media massa belum terkoordinasi dengan baik, sering juga diakibatkan karena kurangnya pengenalan dini dari masyarakat dan kurangnya edukasi mengenai penyakit glaukoma primer. Untuk kesimpulannya, terdapat 42 kasus di rumah sakit umum pusat Sanglah dan Pasar pada tahun 2014 dengan mata yang terkena sebanyak 64 mata 51 sampai 80 tahun. Dengan jenis glaukoma yang diderita terbanyak adalah sudut tertutup atau glaukoma akut, dan keluhan terbanyak terjadi pada kedua mata atau bilateral. Tekanan intraokular rata pada okuli dekstra adalah sebesar 32,38 mm Hg, dan tekanan intraokular rata pada okuli sinistra adalah sebesar 31,3 mm Hg, dan pasien paling banyak berada pada daerah Denpasar. Terima kasih. Kita lanjut ke sesi diskusi. Mungkin dari teman-teman dan kakak ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Bisa, ya. Saya ingin bertanya. Iya, saya persilakan Saudara Taufik. Tadi mengapa angka peningkatan pada glaukoma sudut tertutup
tertutup lebih tinggi daripada glaukoma sudut terbuka pada jurnal yang dibawakan tadi. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Upi. Saya akan mencoba menjawab kenapa glaukoma kenapa pada jurnal ini glaukoma yang lebih banyak itu glaukoma tertutup atau akut dibandingkan glaukoma terbuka atau kronis. Jadi di mana biasanya itu karena pasien-pasien atau keluhan dari glaukoma akut itu sendiri biasanya itu ada mata merah dan ada juga sakit kepala dan nyeri. Itulah sebabnya kenapa keluhan yang muncul pada pasien glaukoma sudut tertutup itu lebih buruk dibandingkan dengan keluhan yang terjadi pada penderita dengan glaukoma sudut terbuka. Makanya pasien-pasien glaukoma kronis itu biasanya dia tidak menyadari bahwa dia terkena glaukoma. Beda dengan glaukoma akut. Pada glaukoma akut itu bisa terjadi langsung penurunan penglihatan yang tiba-tiba. Makanya lebih banyak pasien-pasien yang memeriksakan matanya itu pada saat glaukomanya masih akut dan dibandingkan glaukomanya yang sudah kronis. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Iya, baik. Terima kasih dari Saudari Hartina. Mungkin dari Saudara Taufik ada tanggapan? Oh iya, terima kasih banyak Saudara. Iya, sama-sama Saudara Upi. Ya baik, mungkin dari teman-teman dan kakak-kakak masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau nggak ada mungkin dari saya sendiri, mungkin yang ingin saya tanyakan lebih ke bagaimana pencegahan yang dapat kita berikan kepada pasien yang memiliki riwayat keluarga penderita glaukoma. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Syawal. Jadi pencegahan yang dapat diberikan pada pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit glaukoma dalam keluarganya itu kita bisa lakukan pengecekan mata secara berkala dimulai dari usia 20 tahun. Nah, di mana pemeriksaan tekanan bola mata ini pada pasien yang memiliki riwayat glaukoma itu bisa dilakukan setiap 1 tahun sekali. Dan misalnya juga kalau misalnya pasien tidak memiliki riwayat glaukoma bisa dilakukan secara bertahap selama 3 tahun sekali. Dan setelah itu kalau misalnya pasien-pasien tersebut memiliki riwayat penyakit memiliki riwayat mata merah ataupun merasa kepalanya sering sakit dan mual muntah, bisa segera lakukan pengecekan di poliklinik mata. Tapi mungkin seperti itu yang bisa saya jawab kepada Saudara Syawal. Oh iya, baik. Terima kasih Saudari Hartina. Mungkin dari kakak dan teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau ini selesai nanti sama Papa, apa nunggu Papa dulu bentar lagi selesai. Kalau tidak ada, tapi Dok, mungkin ada tambahan dari kita, Dok. Ya. Ya, baik. Bagus ya presentasinya ini. Jurnal yang ini lebih bagus daripada pembacaan jurnal sebelumnya ya. Ini tadi lebih mengoreksi, jadi lebih bagus dibacakan judul. Nggak usah minder Taufik. Karena risiko yang maju pertama ya. Maju pertama tadi bagus menceritakan dia jurnal di sini. Sama-sama ya respondennya yang itu sekitar 42 ya. Tadi kalau yang Taufik 47, 43 Pak. Nanti ya. Kalau ini diambil dari jurnal nasional dia. Kalau yang pertama tadi Taufik nggak tahu itu jurnal apa. Jadi sampelnya diambil dari penelitian deskriptif. Deskriptif ini tidak menggambarkan populasi sesungguhnya di dunia. Dia kalau ini dari Sanglah yang datang aja populasinya banyak. Yang primer ya daripada yang tertutup ya daripada terbuka tadi gambarannya.
Nah, jawabnya juga udah Oke. betul. Tapi sebenarnya pertanyaan itu udah bisa menjawab dari jurnal ini. Kalau ini kan jurnal deskriptif, itu kalau ditanya mengapa, dia nggak bisa menjawab. Karena nggak ada sebab akibat kalau penilaian deskriptif itu cuma menggambarkan yang di Sanglah Bali itu yang paling banyak yang itu. Nggak tahu yang datang memang itu apa yang memang yang teorinya secara terbuka juga artinya udah jawabnya betul. Kalau tertutup itu sering ketahuan gejalanya akut. Kalau yang terbuka itu nggak kelihatan. Ini nggak kebalik ya dari hasil survei penelitiannya itu. Nggak apa-apa, tapi nggak bisa dijawab dengan pertanyaan Taufik. Untuk pencegahan juga bagus. Dari moderator tadi tanya, yaitu ada riwayat keluarga. Kalau ada pasien yang terdiagnosa glaukom hari ini, ditanya keluarganya, kalau bisa semua keluarganya dibawa ke polimata, diperiksa semuanya. Diperiksa enggak hanya TIO ya, visual field-nya, parimetri, sudutnya, untuk mencegah kalau emang ada tanda-tanda itu bisa dicegah dengan tindakan iridotomi laser atau supaya enggak terlalu trauma toh. Cuma di laser aja, dibuka sudut trabecular meshwork-nya, dicegah seperti itu supaya enggak terjadi cupping penggauan atau visual field-nya tiba-tiba menyempit tahu-tahu. Gitu, udah bagus kok ini. Lumayan, Artina jawabnya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Mungkin dari kakak masih ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, tapi mungkin sudah tidak ada.